Dan kita tahu karangan Imam Syafi'i yang sangat-sangat terkenal ya, yang cukup familiar bagi seluruh umat muslim, yaitu kitab ya, yang dijadikan acuan atau pegangan untuk fikih ya, baik fikih klasik maupun kontemporer di seluruh penjuru dunia, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagus Zakaria Channel. Baik teman-teman sekalian ya, masih menyangsong di bulan Rejab ya. Jadi saya ingin melanjutkan pembahasan tentang fenomena-fenomena yang pernah terjadi di bulan Rejab ya teman-teman. Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian, keistimewaan yang terjadi di bulan Rejab ini. Terlebih di tanggal 10 Rajab ini merupakan hari yang cukup istimewa ya, sehingga kita disunahkan untuk berpuasa teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin mengupas ya sedikit tentang biografi salah satu tokoh, salah satu imam madhab ya, yang kebetulan beliau ini juga meninggal di bulan Rajab teman-teman ya, tepatnya kurang lebih sekitar tahun 204 Hijriah. Siapakah dia? Dia adalah Imam Syafi'i teman-teman. Nah, untuk itu kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Jadi madhab Syafi'iyah ya, yang cukup familiar untuk kaum atau bangsa di Indonesia saat ini, umat muslim di Indonesia saat ini, bahkan seluruh dunia ya. Ini kebanyakan mengacu pada fikih yang bermadhab Syafi'i. Nah, karenanya karena memang Imam Syafi'i ini banyak sekali teman-teman buku-buku karyanya, pemikiran-pemikirannya tentang Islam, sehingga dijadikan pedoman dan madhab bagi seluruh umat manusia ya. Sebenarnya imam madhab itu kan ada 4 ya, ada Imam Malik, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Hanafi ya. Untuk biografi dari Imam Syafi'i ini, jadi beliau ini lahir di salah satu kota di Palestina, yaitu Gaza teman-teman ya, yang sekarang terjadi konflik di sana. Nah, di sana adalah kelahiran Imam Syafi'i ini teman-teman. Dan kita tahu karangan Imam Syafi'i yang sangat-sangat terkenal ya, yang cukup familiar bagi seluruh umat muslim, yaitu kitab ya, yang dijadikan acuan atau pegangan untuk fikih ya, baik fikih klasik maupun kontemporer di seluruh penjuru dunia teman-teman. Imam Syafi'i ini memiliki nama asli ya teman-teman, yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Abdul Muthalib. Jadi beliau ini merupakan salah satu dzurriyyah ya, atau keturunan dari Rasulullah secara langsung ya teman-teman, melalui jalur dari Hashim teman-teman. Jadi beliau ini merupakan golongan dari Bani Hashim yang kebetulan merantau ke wilayah Syam, ke Palestina ya, karena saat itu Islam sudah mendominasi hampir di seluruh wilayah Syam, sehingga keluarga dari Imam Syafi'i ini juga berhijrah di sana teman-teman, sehingga mereka beranak pinak di sana dan lahirlah Imam Syafi'i ini teman-teman. Beliau lahir tepatnya pada 150 Hijriah teman-teman, yaitu di Palestina, tepatnya di kota Gaza. Perjalanan beliau dalam mengemban ilmu ini cukup menarik ya teman-teman untuk dibahas ya. Tetapi dari banyaknya pembelajaran yang beliau dapatkan, ini tidak lepas dari sosok ibu beliau teman-teman. Karena ibu beliau lah yang mengarahkan Imam Syafi'i untuk belajar lebih banyak tentang ilmu-ilmu agama. Ibu beliau ini bernama Fatimah bin Ubaidillah ya. Dan Imam Syafi'i ini juga familiar teman-teman disebut dengan Abu Abdillah, karena memang beliau memiliki anak ya, putra yang bernama Abdullah. Di saat beliau ini, Imam Syafi'i ini masih kecil teman-teman ya,
ibunya ini sangat memperhatikan sekali tentang pendidikan karakter bagi anaknya teman-teman, sehingga tumbuhlah sosok Imam Syafi'i yang saat ini kita kenal ya sebagai panutan, sebagai imam madhab dari madhab Syafi'iyah ya, dan dibuat acuan untuk pembelajaran fikih hampir di seluruh dunia teman-teman. Ya, tentunya ini tidak lepas dari sosok ibu. Jadi di masa kecil beliau ya, meskipun beliau lahirnya di Gaza ya, setelah umur beberapa tahun gitu, ini saya agak lupa berapa tahunnya, itu beliau diajak ke Mekah teman-teman ya, jadi ke wilayah atau daerah kakek buyutnya ya, yaitu Rasulullah SAW di kota Mekah ya. Ibu beliau mendidik Imam Syafi'i ini seorang berdiri teman-teman, karena ayah beliau Idris bin Abbas ini meninggal dunia di saat masih di fase beliau di Gaza teman-teman. Jadi beliau sudah ditinggal mati oleh ayahnya sejak kecil teman-teman. Dan di usia 7 tahun ya, berkat bimbingan seorang ibu yang sangat baik ya, sangat cerdas dalam mengemban ilmu agama, di usia 7 tahun beliau ini sudah hatam ya, sudah hafal Al-Quran 30 juz. Hatam beliau ini di usia 7 tahun. Nah ini mungkin ya, apabila kita memiliki anak sampai bisa hafiz di usia 7 tahun itu luar biasa sekali ya teman-teman. Kemudian setelah beliau ini hafiz ya, setelah beliau ini hafal Al-Quran hatam ya, beliau ini melanjutkan untuk menghafal syair-syair Arab ya, yang ditulis oleh gurunya yaitu Imam Malik teman-teman. Ya, jadi di fase Mekah ini beliau belajar juga ke Imam Malik teman-teman. Kemudian beliau lanjut ya, belajar tentang hadis teman-teman kepada salah seorang yang ahli hadis di Mekah saat itu yang bernama Sufyan teman-teman. Beliau ini juga berguru pada Muslim bin Khalid teman-teman. Jadi banyak sekali ya guru beliau ya, karena memang beliau ini sejak kecil didambakan oleh sang ibu untuk menjadi seorang yang alim atau seorang yang berilmu teman-teman. Dan pada usia 15 tahun beliau ini oleh Muslim bin Khalid ya, oleh guru beliau ini, beliau diberikan tempat untuk berfatwa, untuk memberikan fatwa atau memberikan keputusan dalam permasalahan agama teman-teman, karena memang background beliau ya yang memang gemar sekali dalam mempelajari ilmu-ilmu agama teman-teman. Kemudian di tahun 184 Hijriah teman-teman, beliau ini tertuduh ya, ada tuduhan yang mengarah ke beliau tentang adanya sebuah pemberontakan. Jadi di saat beliau hidup ya, itu di era dinasti Abbasiyah teman-teman, tepatnya di masa kepemimpinan Sultan Harun ar-Rasyid ya, yang cukup familiar juga ya, salah seorang khalifah di dinasti Abbasiyah yang cukup sukses juga dalam mensiarkan agama Islam. Jadi ada tuduhan pemberontakan teman-teman yang disematkan kepada Imam Syafi'i, dan beliau diundang ke Baghdad untuk diadili teman-teman. Namun pengadilan itu berhasil ditangguhkan atas permintaan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Abu Hanifah, yang mana saat itu Muslim bin Asy-Syaibani ini menjabat sebagai qadhi teman-teman, atau menteri di dalam kepemerintahan Sultan Harun ar-Rasyid. Setelah bebas dari tuduhan tersebut teman-teman ya, Imam Syafi'i ini kemudian tetap tinggal di Baghdad ya teman-teman, memutuskan untuk tetap tinggal di Baghdad dan belajar kepada Muslim bin Asy-Syaibani tadi teman-teman, seseorang yang membantu beliau untuk bebas dari tuduhan tersebut ya, karena bukti-bukti memang tidak mengarah ke beliau. Kemudian setelah wafatnya gurunya ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tadi ya, beliau ini melanjutkan untuk berhijrah lagi ke Mekah ya, ke tanah kakek moyang beliau ya, di sana untuk memberikan kajian-kajian ya, mengisi kajian-kajian, kemudian
di sana juga beliau ini mulai merintis madhab beliau, yaitu madhab Syafi'iyah, ya, yang mana madhab beliau ini cenderung berbeda dengan kedua guru sebelumnya, yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, teman-teman. Selama 6 tahun, teman-teman, beliau ini mengabdikan diri di Mekah, ya. Jadi beliau ini mengajar, kemudian memberikan fatwa-fatwa bagi seluruh umat muslim yang ada di Mekah saat itu, ya. Meskipun pandangan fikih beliau ini berbeda dengan kedua gurunya, ya, tapi beliau ini cukup diterima, teman-teman, sama masyarakat. Kemudian pada tahun 195 Hijriah, beliau ini memutuskan untuk kembali lagi ke Baghdad, ke Irak, teman-teman, ya, tempat di mana Raja Harun ar-Rasyid ini berkuasa atau memimpin. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan madhab beliau atau pemahaman beliau atau fatwa-fatwa beliau di Baghdad. Jadi dari Mekah, beliau ingin menyebarluaskan pemahaman beliau ini ke Baghdad, teman-teman. Dan di Baghdad pun beliau juga diterima dengan baik oleh masyarakat Baghdad. Di Baghdad pun juga beliau ini berhasil, ya, menulis sebuah kitab, karangan kitab yang berjudul Ar-Risalah. Mungkin teman-teman bisa mencarinya di perpustakaan atau toko-toko kitab, ya, teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu karangan beliau, teman-teman, ya, cukup terkenal juga selain Al-Um. Kemudian di tahun 199 Hijriah, ya, tepatnya 5 tahun sebelum beliau wafat, ini beliau memutuskan untuk hijrah ke Mesir, teman-teman, ya. Tujuannya sama, untuk mendakwahkan atau menyebarluaskan pemahaman yang beliau dapatkan dari guru-guru sebelumnya dan ijtihad beliau atau madhab beliau. Nah, ketika di Mesir ini, teman-teman, beliau banyak merevisi kembali, ya, jadi mengevaluasi ulang pemahaman-pemahaman beliau sebelumnya, ya, yang tertulis di dalam kitab-kitab yang beliau terbitkan baik di Mekah ataupun di Baghdad dengan pemahaman-pemahaman beliau yang baru, teman-teman. Nah, yang kemudian itu diabadikan dalam sebuah kitab, ya, yang berjudul Kitab Al-Um. Nah, ini cukup sangat terkenal sekali, teman-teman. Bahkan mungkin di setiap pondok pesantren ini juga ini, ya, diajarkan, ya, pemahaman beliau di Al-Um itu, teman-teman. Dan 5 tahun setelahnya, ya, jadi selama 5 tahun beliau berada di Mesir, tepatnya pada akhir bulan Rajab, ya, di tahun 204 Hijriah, Ba'da Maghrib, pada saat Maghrib, tepatnya itu di hari Kamis, teman-teman, malam Jumat, beliau ini menghembuskan nafas terakhirnya di sana, di Mesir, teman-teman. Jadi beliau ini wafat di Mesir pada bulan Rajab, teman-teman, ya. Jadi banyak sekali, ya, keutamaan-keutamaan di bulan Rajab, ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.